Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo, masih bersama saya Afriko Zuhri, tentunya dalam tema kali ini, makna dari kemerdekaan. Kalau kita bicara soal kemerdekaan, ini pastinya di usia Indonesia yang ke-79. Apa sih sebetulnya makna, juga bagaimana sih kita memahami gitu ya, apa yang harus kita pertahankan, kemudian apa yang harus kita benahi di bangsa Indonesia saat ini. Ridho, seperti apa nih Ridho? Ya, usia 79 tahun kalau kita ibaratkan dalam usia manusia, itu sudah tua ya Bang. Ya, namun bagi usia suatu negara 79 tahun itu masih tergolong muda. Bahkan Indonesia Emas kan dirancangkan 100 tahun ya Bang, 100 tahun kemerdekaan. Nah, dalam mengisi kemerdekaan ini saya pikir ya kawan-kawan pemuda kita harus kembali untuk sebagai bentuk refleksi kita bagaimana agar kita kedepannya kita mampu menjalankan cita-cita pejuang terdahulu, mengisi kemerdekaan, kenegaraan ini dengan hal-hal positif, dan sebagai anak muda kita harus mampu beradaptasi dan menjadi sektor utama dalam menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang, dengan kita tidak hanya fokus kepada ilmu di dalam kelas, tetapi kita ayo anak-anak muda, pemuda, kita harus belajar tentang skill, soft skill, dan kita harus tidak hanya bergantung kepada mencari pekerjaan ke depan, tapi kita harus menciptakan pekerjaan agar Indonesia Emas di tahun 2045 itu bisa kita gapai. Ya, mungkin itu Bang. Oke, nah kalau dari Bapak sendiri sebetulnya kalau melihat usia Indonesia yang 79 ini, apa sih sebetulnya perlu kita benahi gitu ya, dan juga yang harus kita pertahankan nih untuk bangsa Indonesia sendiri seperti apa nih Pak? Ya sebenarnya kalau yang lain-lain gitu, semua ya kita harus ini yang ngisi ini kan udah umum lah, kan artinya memang kita sudah paham semua. Kan, gitu ya. Cuman sebenarnya yang kalau saya tangkap secara nasional kita itu memiliki harapan dan potensi yang luar biasa tentang SDM dan juga SDA-nya. SDM kita memiliki sebuah secara demografi kan sangat menguntungkan kan itu ya, anak-anak muda kan itu yang luar biasa kan itu. Ini di tempat lain udah nggak ada ini kan. Nah kalau kita pun lewat, ini capaian kan lewat. Nah itu yang kemudian saya tangkap yang membuat ngeri negara-negara luar, kan itu ya. SDA-nya kita luar biasa kayaknya, potensinya luar biasa. SDM juga luar biasa kita potensinya. Nah kalau potensi ini tidak digarap dengan betul-betul, kita lewat. Nah siapa yang harus sadar? Terutama yang saya katakan harus sadar ini adalah para elit, gitu loh. Para elit, para pejabat publik dan sebagainya. Coba kita sama-sama. Jadi kalau bahasanya Mas Yudo tadi, yang gotong royong itu bukan masyarakat, bawah lah, elitnya kan itu kan. Misalnya katakanlah regulasi pemilihan presiden, gubernur dan seterusnya, itu kan regulasi 5 tahunan, katakan gitu ya. Setelah itu selesai. Nah ini kan enggak, sampai sekarang aja masalah pilpres itu jadi apa? Belum move on tadi, masih jadi perdebatan dan seterusnya. Nah kita mau kapan bisa membangun? Jadi yang kalau katakan, kalau saya himbauannya bukan masyarakat kecil lah, tapi tolong elit itu, kan itu ya. Ini kita punya potensi SDM dan SDA-nya, arah kalau salah kita bisa lewat gitu potensi. Nah itu aja yang saya katakan. Ya, karena yang mengarahkan ini ya dari para elit sendiri gitu. Kita masyarakat pun mengikuti arahan gitu nah ya. Itu ya, kalaupun memang potensi kita ini digerakkan dengan baik, ya pasti juga menghasilkan yang sesuatu hal yang baik. Dan juga menjadi hal yang unik tadi, kenapa justru masyarakat luar memuji bangsa kita gitu. Kenapa ini menjadi permasalahan untuk bangsa kita sendiri gitu ya Pak. Berarti ada orang dalam negara sendiri yang tidak ingin Indonesia ini maju. Kira-kira gitu ya. Itu menjadi evaluasi kita bersama. Evaluasi itu ya. Untuk Ridho sendiri apa nih harapan untuk ke depan untuk bangsa Indonesia? Mungkin singkat saja Ridho. Ya, harapan untuk negara Indonesia semakin jaya ya. Mari para tokoh-tokoh bangsa yang hari ini berada di jajaran petinggi negara, ayo kita maksimalkan, timbulkan kembali semangat gotong royong untuk negara kita. Mari kita capai Indonesia Emas di tahun 2045.
Oke, baik Pak Asep, juga bisa disampaikan nih sebagai akademisi dan juga pendidik apa nih untuk pendidikan kita ke depan nih seperti apa harapannya Ya, Pak? simpelnya kita tuh ditantang terutama kan masalah kualitas. Ya. Karena godaan untuk tadi ya, untuk tidak berkualitas itu makin besar, kan itu ya. Ya. Nah ini harus ditata ulang kesadaran tentang bagaimana sih, kan itu ya, membangun sebuah kualitas anak-anak muda secara akademis, kan itu, secara keterampilan dan sebagainya. Saya melihat sampai sejauh ini masih mencari-cari pola gitu ya, masih mencari pola. Dan itu aja, jadi harusnya memang kita bergerak sama-sama itu pola kayak apa sih? Ada sebuah perubahan. Karena saya katakan tadi kita sedang mengalami disruptif. Ya. Artinya apa? Ada keruntuhan nanti, kan itu kan. Bahwa nanti mungkin pada akhirnya sekali saat ijazah itu nggak berguna lagi. Ya. Perusahaan nggak mau nerima ijazah macam-macam itu. Kira-kira itu. Oke. Anda punya skill apa? Nah ini harus dilakukan, kan itu. Tapi bagaimana misalnya menyusun ke arah seperti itu dengan mengangkat potensi yang ada di situ. Oke, baik. Terima kasih banyak Rido sudah hadir. Terima kasih banyak Pak Asep sudah hadir di studio TVRI Bengkulu. Dan pemirsa TVRI Bengkulu berkaitan dengan tema kita pada hari ini, makna dari kemerdekaan. Mari bersama-sama kita gotong royong dan tentunya itu mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia Emas di tahun 2045. Akhirnya saya Afrigo Zuhri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.